observasi, saya minta kalian jadi observernya, kemudian nanti kalian bisa mencatat apa yang sudah saya lakukan sesuai atau tidak. Bapak, ketika saya mengajar di kelas 10D pada materi penyimpangan sosial 10D pada tanggal 7 Maret hari Kamis. Yang indikator yang Ibu harapkan ketika saya menjadi seorang pengamat atau observer, suasana seperti apa di dalam pembelajaran nanti yang Ibu harapkan supaya saya bisa mengamati atau memberikan satu refleksi di akhir pembelajaran setelah kita berdialog kembali melihat pasca observasi. Nah, yang Ibu harapkan dari suasana kelasnya itu seperti apa? Suasana kelas yang saya harapkan nantinya itu peserta didiknya itu bisa termotivasi, kemudian juga aktif dalam pembelajaran. Pokoknya kegiatan pembelajaran itu berpusat pada peserta didik, dan paling utama itu tujuan pembelajaran saya itu. Oh iya, tujuan pembelajaran ini bersahabat. Nah, selanjutnya ukuran dari keterlibatan siswa seperti tadi yang Ibu katakan, keterlibatan siswa yang seperti apa yang diharapkan dinyatakan termotivasi, atau gambarannya yang termotivasi itu seperti apa di kelas, sehingga nanti saya bisa menggambarkan bahwa oh ini termotivasi, oh ini tidak, seperti apa? Peserta didiknya aktif, kemudian juga peserta didik dapat bermusyawarah bekerjasama satu sama lain sesuai dengan tuntutan sosiologi yang sudah didapatkan. Terima kasih Bu Bati. Nanti pada hari Kamis saya diminta oleh Ibu untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran sosiologi pada kelas 10D pada pokok bahasan penyimpangan sosial, dengan harapan bahwa kita bisa bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran lewat kolaborasi antara pengamat dan pelaksana pembelajaran. Terima kasih Bu, mudah-mudahan pembelajarannya sukses, Ibu bisa menjalankan tugas dalam mencapai tujuan pembelajaran. Saya pun bisa menjadi seorang pengamat yang objektif, yang mampu memberikan refleksi kepada Ibu, kemudian pada suatu ketika bisa memberikan rencana tindak lanjut berdasarkan kesepakatan dari refleksi yang akan kita buat nanti di pasca observasi. Jenis berarti jenis yang kalian sebutkan, terus kalian kemukakan di sini alamatnya, ya. Dua minggu yang lalu kita pernah melakukan kegiatan pra-observasi. Apakah Ibu merasa digurui oleh saya, dilabel atau didoktrin ketika kita ingin melakukan kegiatan observasi, ataukah Ibu merasa diberdayakan oleh saya pada saat itu kira-kira? Yang saya rasakan, saya tidak merasa digurui karena pada saat saya melakukan observasi pun, supervisi pun, Bapak membimbing saya, bahkan saya merasa saya ada ada andil, artinya bisa membantu Bapak gitu ya. Sama sekali tidak menggurui, bahkan saya sangat senang sekali karena bagaimana cara Bapak
membimbing saya itu sangat fleksibel untuk saya gitu. Iya, terima kasih. Bagaimana Ibu merasakan apa yang Ibu rencanakan dengan yang Ibu lakukan itu berjalan dengan baik? Bagaimana Ibu merasakannya seperti itu? Pada saat pembelajaran di kelas, diferensiasi yang saya rasakan itu mulai dari saya awalnya saya memancing siswa dengan memberikan pertanyaan pemantik begitu ya. Penyebab dari penyimpangan sosial. Kemudian saya juga membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Pembagian siswa itu saya berdasar pada siswa itu ada yang pinter IT-nya, ada yang pinter berbicaranya, kemudian lagi dia pinter mencatatnya, menganalisisnya begitu ya. Artinya dalam satu kelompok itu tidak misalnya hanya walaupun itu kelompoknya jenis kelaminnya sama gitu ya, perempuan gitu atau ini laki-laki unggul gitu ya, tapi saya sudah membuat diferensiasi di antara mereka itu berdasarkan itu ya, karena memang untuk diskusi itu yang dibutuhkan. Iya, luar biasa ya. Yang ingin saya tanyakan ulang itu sebagai konfirmasi dalam kegiatan observasi pembelajaran kemarin, topik-topik yang dipilih dalam kaitan studi sosial atau penyimpangan sosial yang terjadi itu Ibu yang menentukan, siswa yang menentukan, atau Ibu dan siswa yang berkolaborasi untuk menentukan itu? Pada akhirnya gitu ya kan, saya cukup memberikan pertanyaan saja dari tema penyimpangan sosial itu. Terus saya memberikan gambar melalui lembar kerja kepada siswa, tapi tetap siswa yang mencari begitu ya, artinya penyebab dari penyimpangannya apa sesuai gambar mereka gitu. Siswa yang menganalisis. Jadi pada akhirnya pun siswa yang menyimpulkan kalau dari penyebab dari penyimpangan itu apa-apa aja gitu. Saya hanya memfasilitasi. Baik sekali ya jawabannya. Kemudian kemarin waktu kita berdiskusi bersama menyusun areal pengembangan, Ibu berharap bahwa motivasi belajar siswa itu tinggi. Kemudian Ibu mengatakan indikator dari ketercapaian tujuan berkaitan dengan motivasi adalah ketika partisipasi belajar siswa itu melibatkan sebagian besar dari siswa itu memiliki kontribusi dalam pembelajaran.